Salam Pancasila. Selamat bertemu kembali dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hari ini kita masih melanjutkan bab 1. Dalam video yang pertama, kita sudah membahas tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Tapi sebelumnya anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita, supaya kita dapat mengerjakan semua tugas dan belajar dengan baik. Berdoa dengan menundukkan kepala, dimulai dari selesai. Terima kasih. Mari kita lanjutkan materi kali ini tentang Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup oleh Ibu Anastasia Sutimah dari SMP Negeri 251 Jakarta. Pembahasan kali ini adalah 1. Pancasila sebagai dasar negara, 2. Pancasila sebagai pandangan hidup, dan yang ketiga adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kita bahas yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara yang lain. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai, disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea yang keempat, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah dan ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila termuat dalam 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1968, 2. Tap MPR nomor 18 MPR tahun 1998, 3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi kesimpulannya adalah bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental atau dengan kata lain sebagai dasar negara. Yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Negara dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kokoh, tentunya bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kokoh pula. Demikian juga dengan negara, agar kuat dan kokoh, negara tersebut harus mempunyai dasar negara yang kuat. Dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara juga adalah cita-cita, dan dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup atau sering disebut juga way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia,
atau petunjuk hidup, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Para pendiri bangsa dengan dilandasi pemikiran dan semangat kebangsaan yang tinggi telah sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Mengapa harus Pancasila? Para pendiri bangsa mempunyai pemikiran bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Masih ingatkah dengan tujuan negara? Nanti kita buka lagi tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Marilah kita mengenal Pancasila. Kalian tentunya sudah hafal sila-sila dari kelima sila kita, dari sila ketuhanan yang Maha Esa sampai sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham ketuhanan diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Menurut Jimli Asidik, dalam buku yang berjudul 4 Pilar Kehidupan Berbangsa Bernegara pada tahun 2012 menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia sehingga peri kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Pancasila disyahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan Pancasila harus dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah
kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan tugas kita ya. Nanti silahkan dikerjakan di Google Classroom. Tugas yang pertama adalah apa perbedaan arti Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Dan yang kedua, apa fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Dan yang ketiga, jelaskan pula manfaat Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Dan yang keempat, jelaskan pula akibat jika tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang kelima, berikan contoh-contoh sikap perbuatanmu yang sesuai dengan Pancasila, terutama sila yang ke-1. Demikian tadi anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Salam Pancasila, salam Indonesia, dan tetap semangat. Demikian tadi kita sudah pelajari bersama tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Kita akan berjumpa lagi di video yang lain. Selamat belajar, semoga sukses. Salam Pancasila, salam Indonesia. Tetap menjaga kesehatan.